Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran PKN. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan dan selamat belajar. Untuk pertemuan kedua ini, pada materi PPKN kelas 9, kita akan membahas dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu hakikat ideologi terbuka, dan yang kedua kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Langsung saja pada poin pertama yaitu tentang hakikat ideologi terbuka. Secara etimologi atau secara bahasa, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idean yang memiliki arti melihat, raut muka, perawakan, gagasan atau buah pikiran, yang kemudian logika atau logos yang berarti ajaran atau ilmu. Dalam arti lain, ideologi merupakan kumpulan gagasan atau konsep dasar bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah, dan tujuan. Nah, di sini ada 2. Ideologi dibagi menjadi 2, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Untuk saat ini kita akan membahas tentang ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Adapun karakteristik dan perbedaannya dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah sebagai berikut. Tolong diperhatikan. Adapun karakteristik dan perbedaannya, yang pertama, ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka. Sedangkan pada ideologi tertutup, sistem pemikirannya tertutup. Perbedaan yang kedua, yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Kemudian dari ideologi tertutup, cenderung memaksakan mengambil nilai-nilai dari luar. Perbedaan yang ketiga, yaitu dasar pembentukan ideologi adalah hasil musyawarah. Pada ideologi tertutup, dasar pembentukan ideologi dari perorangan. Perbedaan yang keempat dari ideologi terbuka dan tertutup yaitu tidak diciptakan oleh negara, melainkan dari masyarakat. Akan tetapi pada ideologi tertutup diciptakan oleh negara atau harus tunduk kepada penguasa. Perbedaan yang terakhir di sini saya mengambil dari ideologi terbuka, tidak hanya dibenarkan, tetapi pada ideologi tertutup hanya dibutuhkan oleh penguasa negara. Nah, dari sini perlu kita tekankan atau perlu kita ketahui bahwa ideologi terbuka lebih unggul jika dibandingkan dengan ideologi tertutup. Hal tersebut membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh berbagai negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Beberapa contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan antara lain adalah sebagai berikut. Nah, adapun contoh-contohnya, yang pertama dalam bidang politik, yaitu penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Yang kedua di bidang pendidikan, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang penting untuk membangun kepribadian siswa. Dalam bidang hukum, sumber keadilan negara yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bidang kebudayaan, Pancasila menjaga ikatan manusia dengan Tuhannya dengan melalui upacara adat yang terus terjaga secara turun-temurun. Kemudian pada bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila menjaga keutuhan NKRI dengan asas-asas yang luhur dalam segala bentuk upaya menjaga keamanan. Nah, setiap negara pasti memiliki ideologi. Pada umumnya, ideologi antar negara satu dengan negara lainnya sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama bisa berasal dari penduduk, yang kedua kebudayaan, yang ketiga agama, yang keempat adat istiadat, dan lain sebagainya. Ideologi yang berkembang dalam suatu negara yaitu sebagai berikut.
Adapun faktor perbedaan ideologi yang pertama dari liberalisme, sosialisme, dan Pancasila. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa perbedaan dan bisa kalian baca sendiri. Yang pertama, dari liberalisme mengutamakan kebebasan warga negara asal tidak melanggar hukum. Kemudian menurut faham sosialisme mengurangi kebebasan warga negara, jadi warga negaranya dikurangi kebebasannya. Kemudian ideologi atau negara yang menganut Pancasila, warga negara memiliki kebebasan, namun kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, dari beberapa poin ini bisa kalian simpulkan bahwa dari liberalisme, sosialisme, dan Pancasila memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai Pancasila tidaklah berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Poin-poin kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dimensi struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka, gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun poin yang pertama dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Tentunya Pancasila sebagai dasar negara. Di sini fungsi Pancasila, yang pertama jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, perjanjian luhur, yaitu berarti bahwa Pancasila telah disepakati secara nasional. Yang ketiga, sumber dari segala sumber tertib hukum, maksudnya adalah segala perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Yang keempat, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, juga tertuang dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Di sini dijelaskan secara singkat bahwa sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama dan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Adapun yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Itu secara garis besarnya kesatuan gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. Poin B, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun, faktor manusia baik pengusaha maupun rakyat sangat mengutamakan mengukur kemampuan sebuah ideologi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebaik apapun ideologi, tanpa dukungan manusia yang baik, hanyalah sebagai angan-angan belaka. Nah, ideologi Pancasila harus bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar, merupakan nilai-nilai dasar manusia relatif tetap atau tidak berubah, yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang kedua adalah nilai instrumental, merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga adalah nilai praktis, merupakan nilai sesungguhnya yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, maupun bernegara. Poin yang ketiga yaitu dimensi struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, tentu maka secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama adalah dimensi idealis,
merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun dimensi yang kedua adalah dimensi normatif. Maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tinggi yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea keempat. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi realitas, merupakan suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normatif, Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nah, untuk poin yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan berhubungan dengan gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, ideologi Pancasila harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman yang mengalami perubahan. Akan tetapi, bukan berarti bahwa nilai Pancasila dapat digantikan dengan nilai dasar yang lainnya atau meniadakan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif. Untuk gagasan yang ketiga adalah Pancasila harus memberikan orientasi ke depan dalam hal globalisasi dan keterbukaan. Untuk yang keempat dari poin gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah stabilitas nasional yang dinamis. Yang kelima, mencegah perkembangan yang liberal. Dan yang terakhir, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, apabila ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi nomor WA Bu Ida yang ada di grup kalian masing-masing ya. Terima kasih.